Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ketua kelas memimpin doa untuk sebelum kita belajar. Bersiap, berdoa, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pelajarannya, kita akan mengabsen dulu. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Suci. Kemana dia? Sakit. Sudah kalian jenguk? Belum. Oke, kita doakan semoga Suci lekas sembuh. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai pelajarannya, sebagai warga negara yang baik dan sebagai cinta tanah air kita, silahkan kalian berdiri, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Silahkan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, terjejar pulau-pulau. Silahkan duduk kembali. Sudah? Jadi, kita itu sebagai warga negara yang baik harus selalu menjunjung tanah air Indonesia. Baiklah, biar kita semangat belajar, kita akan melakukan sedikit ice breaking. Ya, silahkan duduk dengan tenang, perhatikan video ice breakingnya di depan. Silahkan diikutin dengan baik, biar kalian semangat lagi. Biar bisa senyum lagi belajarnya. Oke, sudah semangat belum? Sudah. Oke. Kalau sudah, nah, kan minggu kemarin kita sudah masuk ke pembelajaran sebelumnya. Apa kira-kira? Masih ingat? Apa ya? Kira-kira ayo? Masih ingat? Sistem koordinasi? Iya. Apa itu sistem koordinasi? Siapa yang masih ingat? Ada? Ya, hari ini? Sistem koordinasi adalah sistem saraf yang mengatur fungsi tubuh. Oke, sistem koordinasi adalah sistem saraf yang mengatur fungsi tubuh. Sebelum belajar, kalian ibu kasih satu motivasi bagus. Ini motivasi yang ibu dari dulu selalu tekankan ke diri ibu. Ketika ibu lelah menghadapi hidup, ini yang akan ibu baca. Hidup adalah tentang belajar. Jika berhenti, maka engkau akan mati. Paham artinya? Paham kan? Jadi artinya itu, ketika kamu sedang hidup sekarang ini, ya kamu harus belajar. Apapun itu, tidak hanya belajar itu tidak hanya tentang pelajaran sekolah. Di rumah kamu belajar, dengan lingkungan kamu belajar, bahkan kamu berteman dengan teman sebaya kamu itu belajar. Kita masuk di pendahuluan materi yang akan kita pelajari hari ini. Perhatikan. Ya, ini tentang apa? Sistem reproduksi manusia. Oke, sistem reproduksi manusia. Dengar kata reproduksi, apa yang ada di benak kalian? Reproduksi. Ada yang tahu? Melahirkan, Aji? Dari belajar kita hari ini, apa yang harus kalian tempuh atau yang kalian tuju? Itu adalah ini. Yang pertama, melalui gambar, kalian akan mampu membedakan organ reproduksi milik laki-laki dan milik perempuan. Ya, jadi organ reproduksi laki-laki dan perempuan itu berbeda, jauh berbeda. Dari bentuk dan fungsinya semuanya berbeda. Nah, di sini kita akan bahas. Kemudian setelah kalian membahas tentang fungsi,
ya, tentang membedakan tentang bentuk laki-laki, organ laki-laki dan perempuan, kalian akan diminta ya mampu untuk memahami fungsinya masing-masing. Selain bentuknya berbeda, fungsinya berbeda. Kesepakatan kelas kita hari ini. Perhatikan. Tadi sudah ice breaking, harusnya sudah gembira. Sudah? Sudah. Kemudian mengikuti pembelajaran dengan tertib. Itu selalu kesepakatan yang kita buat dari sebelum-sebelumnya. Kemudian berpakaian rapi. Sudah rapi semua? Sudah. Oke. Kalau sudah berarti kita sudah bisa mulai pembelajaran. Nah, Ibu akan kasih kalian sedikit kuis. Bagaimana pengetahuan kalian tentang sistem organ reproduksi. Nah, sekarang silahkan keluarkan HP-nya. Ibu akan kirim linknya di grup kelas. Silahkan dibuka linknya. Dari kuis tadi, itu yang peringkat 1, 2, dan 3 adalah Kansa, Re, dan siapa? Alena. Kita masuk organ yang pertama itu sistem reproduksi laki-laki. Nah, fungsi sistem reproduksi laki-laki itu adalah fungsi utama ya. Fungsi utama itu menghasilkan sperma dan menyalurkan ke dalam tubuh wanita. Tapi sperma itu bisa terbentuk pakai organ apa saja, menggunakan alat apa saja, itu yang akan kita bahas. Nah, perhatikan organ di depan. Nah, untuk yang laki-laki, kira-kira ada semua nggak organ itu dalam diri kalian? Ada? Re, ada yang tidak ada nggak dalam diri kamu? Nggak tahu atau nggak ada? Nggak ada? Nggak ada semua? Kalau nggak ada bahaya, nggak jadi laki-laki nanti kamu. Sudah, nah, organ reproduksi laki-laki itu ada organ luar, ya, bagiannya itu ada organ luar, ada organ dalam, dan kelenjar reproduksi serta saluran sperma. Jadi mereka punya fungsi masing-masing. Sudah, perhatikan di saluran sperma ada berapa? 1, 2, 3. Kemudian yang kelenjar 1, 2, 3. Organ dalam hanya 1. Jadi organ pada laki-laki itu hanya 1. Selebihnya selain saluran ya kelenjar. Ya, perhatikan. Yang pertama organ luar. Organ luar ini semuanya tahu. Apalagi kalau yang perempuan boleh tahu ya. Kalau punya adik laki-laki yang masih di bawah umur kan mungkin membantu orang tuanya ngomong adiknya, ya pasti tahu. Nah, ini namanya penis. Ya, penis itu fungsinya untuk apa? Saluran kencing dan saluran sperma. Nah, penis itu ini. Penis itu dia dari dalam sampai menjuntai keluar, itu penis. Ya, perhatikan. Di sini ada satu saluran, ya, satu saluran ini. Kemudian ada tulang-tulang mudanya, ya, tulang-tulang rawan. Kemudian yang warna coklat ini adalah si otot dengan saluran apa kira-kira? Saluran pembuluh darah. Jadi penis itu bisa memanjang dan memendek itu karena adanya saluran pembuluh darah di dalamnya ini. Sudah. Kemudian organ luarnya tadi selain penis itu ada kantong skrotum namanya. Ya, kantong skrotum. Nih. Skrotum itu adalah kantong dengan lipatan-lipatan kulit ya yang dekat dengan penis. Berperan menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Nah, untuk laki-laki, kantong kalian yang berkerut-kerut itu fungsinya tadi untuk menjaga suhu testis. Makanya, kalau laki-laki itu dia sehat, atau ketika malam hari deh, malam hari, ketika laki-laki itu malam hari, kedinginan, skrotumnya akan mengkerut. Kenapa? Fungsinya untuk menghangatkan testis. Biar proses pematangan spermanya tidak terganggu. Karena sperma itu bisa matang jika suhu tubuh dengan suhu testis berkebalikan. Jadi kalau suhu tubuhnya panas, testisnya harus dingin. Atau kebalikannya, ketika suhu testisnya panas, suhu tubuh harus dingin. Nah, makanya ketika malam hari tubuh kita kedinginan, testis itu harus menghangat. Makanya dia harus mengkerut
si skrotumnya. Atau ketika laki-laki demam itu kan panas. Bagaimana cara biar si skrotum itu menetralkan suhu si testis? Caranya dengan melonggarkan si lipatan-lipatan tadi. Makanya dia ketika laki-laki demam, itu skrotumnya bergelambir. Ya, Re? Bener gak, Re, kata ibu? Bener kan? Makanya, gini, karena ibu tuh anaknya kan laki-laki 2. Jadi ibu tahu, dulu sebelum ibu taunya cuma teori, setelah praktek punya anak laki-laki, itu ternyata benar. Ketika anak laki-laki itu demam, itu benar-benar bergelambir warna kemerahan. Itu fungsinya untuk mendinginkan testis dia. Kalau sampai testis dengan tubuh itu sama suhunya, proses nanti ya pembentukan spermanya nggak berhasil. Spermanya nggak normal hasilnya. Sudah masuk ke organ dalam. Si organ dalam ini si testis. Testis itu jumlahnya sepasang, kanan kiri atau buah zakar kalau bahasa kita, ya. Nah, si testis ini perhatikan. Kalau yang pernah ikut kurban sapi atau kambing waktu Idul Adha laki-laki pernah dapat yang ini, apa sih testis sapi itu? Pernah lihat nggak? Pernah. Apa warnanya? Kuning? Vibran pernah lihat? Nggak pernah? Putih-putih? Nah, jadi kalau testis itu ya, kalian belah, kalian potong, itu bentuknya kayak kuning telur. Kuning-kuning kemudian ada berurat-urat putih. Kuning-kuning itu adalah saluran spermanya. Ya, di tempat produksi spermanya di situ. Kenapa kok testis itu di dalamnya warna kuning? Karena dia kaya akan protein. Paham ya? Oke. Nah, kemudian kita masuk ke kelenjar reproduksi. Apa fungsi kelenjar reproduksi? Fungsinya kelenjar reproduksi itu untuk menghasilkan zat-zat tertentu yang dibutuhkan oleh sperma. Pertama, vesikula seminalis. Perhatikan letak vesikula seminalis. Vesikula seminalis itu yang warna keunguan ini, letaknya di belakang apa ini namanya? Di belakang kantong kemih. Kantong kemih itu kantong yang membungkus atau kantong untuk tempat si air kencing kalian, urin kalian sebelum dikeluarkan. Jadi kantong yang berfungsi untuk meletakkan sisa pembuangan sebelum dikeluarkan dari tubuh ini, ya. Di sini dia letaknya. Perhatikan, vesikula seminalis. Apa fungsi vesikula seminalis? Nih, menghasilkan zat basa, fruktosa, hormon prostaglandin dan protein pembekuan. Jadi perhatikan, vesikula seminalis ini menghasilkan zat basa yang akan dikeluarkan bersamaan dengan sperma. Fungsinya untuk membekukan penyakit atau bakteri, kuman-kuman yang mengganggu di dalam organ reproduksi perempuan. Jadi kalau misalnya di dalam organ reproduksi perempuan itu terdapat bakteri, si zat basa ini yang akan menetralkan semuanya. Jadi si sperma yang masuk menuju ke rahim nanti harus sehat, harus bersih, ya. Kemudian kelenjar koper. Nah, perhatikan, ketika kelenjar koper itu dikeluarkan, ini dikeluarkannya bersamaan dengan sperma ya. Ini akan menghasilkan lendir atau cairan juga. Nah, cairannya bersifat basah juga. Mereka ini kolaborasi. Kalau tadi untuk pembekuan, ini untuk berfungsi melindungi sperma. Jadi mereka itu keluar, ya. Kelenjar koper itu keluar sebelum proses ejakulasi pada laki-laki. Jadi sebelum sperma ini keluar, si kelenjar kopernya duluan yang keluar. Jadi cairan yang warna bening, ya, dia bening kayak berlendir-lendir gitu. Fungsinya untuk melindungi sperma. Jadi sperma itu biar bisa berenang lancar, laju berenangnya menuju ke sel telur kita perempuan, itu siapa yang punya kerja? Kelenjar koper. Jadi yang membuat si sperma itu bisa berenang menuju ke sel telur itu adalah kelenjar koper. Kemudian yang terakhir kelenjar prostat. Nah, ini menghasilkan cairan bersifat asam, ya. Berfungsi sebagai antibiotik. Jadi perhatikan, organ kewanitaan itu ada yang bersifat basa atau terlalu asam. Nah, kemarin kan sudah kita bagi kelompok ya? Ya, kalian ini duduknya udah per kelompok? Udah? Oke, kalau kalian sudah duduknya per kelompok, silahkan kalian kerjakan tugas ya. Ibu bagi LKPD-nya.
Silahkan. Silahkan dikerjakan, didiskusikan berdasarkan ya punya kalian, apa buku cetaknya atau yang lain. Ini. Oke. Sudah? Haji pinjam. Oke, silahkan dikerjakan dan diskusikan dengan teman kelompoknya. Nanti kita akan presentasi ke depan. Oke, kalau sudah silahkan kelompok pertama boleh presentasi ke depan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem reproduksi manusia yang akan dibacakan oleh saudari Alena. Kepada Alena kami persilakan. Berikut organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Yang A ada vas deferens, yang B uretra, yang C penis, yang D skrotum, yang E testis, yang F epididymis, yang G kelenjar Cowper, yang H kelenjar prostat, dan yang I vesikula seminalis. Oke, bagi kelompok lain silahkan, ada yang mau bertanya? Oke, Tia silahkan. Kelompok 1 silahkan didengarkan pertanyaan temannya. Wanita setiap bulan menstruasi, sedangkan penghasil sel telur adalah ovarium. Lalu berapa jumlah sel telur kita selama hidup? Baiklah, kami akan mencari jawaban dari saudari Tia. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Tia yang akan dibacakan oleh saudara Bowo. Kepada Bowo dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Tia kelompok 2. Jumlah sel telur yang dihasilkan oleh perempuan sekitar saat lahir sama dengan 1,1 sampai 2 juta sel. Saat pubertas sama dengan 300.000 sampai 400.000 sel. Saat usia 40, 5.000 sampai 10.000 sel. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai organ reproduksi laki-laki dan wanita beserta fungsi-fungsinya. Untuk mempersingkat waktu, Kansa akan membacakan sistem reproduksi laki-laki dan beberapa fungsinya. Organ reproduksi laki-laki. 1. Skrotum. Skrotum berupa kantung dengan lipatan-lipatan kulit yang ada di dekat penis pada skrotum. 2. Uretra. Saluran akhir yang terdapat di penis dan menjadi saluran keluarnya sperma ketika ejakulasi. Sekian presentasi dari kami. Adakah yang ingin bertanya? Ya. Oke, silahkan berdiri, Re. Apa pertanyaannya? Bagaimana dengan testis yang berjumlah 3? Apakah betul itu semua? Pertanyaan dari saudara Nabis. Testis yang normal itu berjumlah 2. Jika lebih dari 2 berarti yang satu abnormal. Oke, Renaldi bertanya ke kelompok presentasi, berapa jumlah testis yang normal kan gitu kan? Kalau 3 bagaimana? Ya berarti kalau 3 itu yang 2 tetap normal, yang 1 itu abnormal atau dia hanya variasi. Ya paham? Nah ada bentuk abnormal itu selain 3 ada 1 lagi laki-laki. Jadi hanya 1 testisnya. Jadi kalau 1 itu kemungkinan besar dia tidak normal atau infertil. Ya, jadi nggak bisa menghasilkan sperma, nggak bisa punya bayi nanti kalau menikah. Ya paham? Yang lain? Oke silahkan ditutup. Silahkan Eca ditutup. Kembali ke tempatnya. Dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan tebak warna biar fokus lagi.
Ya, tadi sudah agak oleng kayaknya, udah ngantuk. Oke. Tuh, hijau. Yang dibaca bukan tulisannya ya. Ayo konsentrasi, silakan. Putih, biru, kuning, pink, kuning, hijau. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, level sedang kita mulai. Putih, biru, hijau, pink, kuning, hijau, merah, biru, pink. Oke, konsentrasi. Ini level yang lumayan sulit ya. Silakan. Merah, kuning, hijau, pink, putih, merah, kuning, biru, hijau, pink, merah. Bisa? Oke. Sudah melek lagi matanya? Sudah. Oke. Tadi sudah ngerjakan LKPD, sudah Ibu jelaskan materi ya. Kalau sudah, nah, apa kesan kalian tentang materi ini? Kesannya, kira-kira setelah belajar sistem reproduksi, ada organ reproduksi perempuan dan sistem reproduksi laki-laki, apa yang tersirat di benak kalian? Siapa yang berani menjawab? Mengetahui bagian-bagian organ laki-laki dan perempuan. Oke, mengetahui organ laki-laki dan perempuan. Berarti bisa bedain mana laki-laki, mana perempuan, organnya bentuknya seperti ini, bentuk perempuan seperti ini, bentuk laki-laki seperti ini gitu, Aji? Ya. Iya. Oke. Ibu kasih kamu soal, itu kamu kerjakan masing-masing. Tidak boleh contek kawannya, nggak boleh tengok kanan kiri. Silahkan kalian kerjakan masing-masing. Sudah? Udah, yang sudah sini Ibu kumpulkan sama Ibu sini. Sebelum kita tutup, Ibu mau ya, kita menyimpulkan. Yang kedua, organ dalam manusia ada testis. Kemudian yang ketiga adalah kelenjar. Kesimpulan besar dari materi kita. Siapa yang bisa tunjuk tangan silahkan berdiri. Oke, Balkis, perhatikan, dengarkan teman-temannya. Kesimpulan yang bisa saya ambil untuk materi, yaitu organ reproduksi laki-laki adalah organ reproduksi laki-laki hanya ada penis dan testis. Selain dari itu, selebihnya adalah saluran. Oke, hari ini, apa kira-kira? Menurut saya, organ reproduksi perempuan berfungsi sebagai 1. Memproduksi ovulasi, 2. Tempat terjadinya menstruasi, 3. Tempat terjadinya pembuahan dan kehamilan, 4. Tempatnya proses keagamaan, 5. Usaha. Oke, jadi inti dari organ reproduksi perempuan itu, ya ini juga berhubungan dengan kalau di dalam Al-Quran itu ada namanya apa? Tugas perempuan. Ya, tugas perempuan dalam Islam itu ada berapa? Sama dengan organ kita yang fungsinya. Pertama, menstruasi. Perempuan itu tugasnya hanya menstruasi, hamil, menyusui, melahirkan. Jadi organ reproduksi kita itu hanya dari itu aja fungsinya, melahirkan, kemudian untuk menstruasi, kemudian untuk kehamilan, menunjang proses kehamilan bayi. Itu dia fungsi rahim dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Sudah paham? Paham? Oke, kita tadi sudah belajar tentang organ reproduksi laki-laki, sudah bahas tentang organ reproduksi perempuan. Nah, nanti tugasnya di rumah ya, perhatikan. Tugasnya di rumah itu silahkan kalian ya cari ya, silahkan kalian cari referensi atau cari di YouTube atau cari dimanapun ya, di sosial media tentang menstruasi ya, dicatat tugasnya. Besok presentasi per kelompok. Tugas kelompok ini ya,
Silahkan dicari kalian gambarnya, videonya, boleh dibuat nanti kita presentasi ke depan. Ya, cari ya tentang apa tadi? Tentang menstruasi pada wanita. Yang pertama, hormon yang mempengaruhi ya, hormon yang mempengaruhi proses menstruasi. Kemudian penyebab terjadinya menstruasi. Sudah, kalau sudah menstruasi, kita langsung nanti kita bahas satu lagi video yang akan kalian cari dan dipresentasikan. Cari tentang proses kehamilan. Video tentang proses kehamilan dari 0 hari sampai ke 9 bulan 10 hari. Jadi kalian nanti cari perkembangan bayi 0 sampai 1 bulan itu apa yang tumbuh. Gitu ya. Sudah? Paham? Ngerti? Ngerti enggak? Ngerti. Coba, sudah dicatat? Sudah. Oke, kalau sudah dicatat, silakan disimpan bukunya. Ya, silakan disimpan bukunya. Terima kasih atas pembelajaran yang sudah kita lewatin hari ini. Terima kasih kalian sudah jadi anak yang baik. Terima kasih kalian sudah mendengarkan penjelasan Ibu. Terima kasih untuk semuanya. Oke, silahkan ditutup dengan doa, Aji. Bersiap, berdoa, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Silahkan istirahat.